Ini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian atau skripsi yang akan saya buat dengan judul Identifikasi Pertumbuhan Abnormal pada Tanaman Padi menggunakan metode fase region konvolusional neural network dengan saya sendiri Muhammad Teguh Wiratamapuhan dengan NIM 202131169 dari program Studi Teknik Informatika di Institut Teknologi PLN. Di sini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, yaitu penjelasan singkat tentang konteks penelitian yang akan saya buat. Kemudian, studi literatur, proses peninjauan dan analisis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian saya. Dan terakhir, kerangka pemikiran, yaitu konsep tentang cara pendekatan terhadap penelitian yang saya lakukan. Nah, di latar belakang sendiri, eh, seiring berjalan waktu dan populasi di Indonesia berkembang sangat pesat menyebabkan bertambahnya kebutuhan beras sebagai bahan pokok dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, permasalahan yang sering terjadi oleh para petani adalah tidak optimalnya hasil panen dikarenakan beberapa alasan. Salah satunya, padi itu terkena hama dan penyakit. Nah, sering terjadi proses biotis stres yang meliputi Eee, hama dan penyakit yang umum dan sangat penting dikarenakan pada penyebarannya hama penyakit ini hampir meluas ke semua area pertanian dan sifatnya juga yang merusak yang mengakibatkan hasil panen seringkali gagal panen. Nah, dari permasalahan ini kita membutuhkan para pakar dan ahli untuk mengidentifikasi bagaimana tanaman padi itu baik atau tidak, mana yang terkena hama dan mana yang normal. Nah, di sini karena para pakar dan ahli juga terbatas untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga diperlukan satu sistem yang mempunyai kemampuan seperti seorang pakar itu sendiri atau ahli itu sendiri, di mana sistem ini berisi pengetahuan keahlian seseorang pakar pertanian mengenai penyakit, gejala, dan solusi untuk menghadapi penyakit pada tanaman, khususnya padi. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kami merancang sebuah sistem pakar yang dapat mengidentifikasi dan mendiagnosa pertumbuhan padi yang abnormal pada tanaman padi dengan pendekatan menggunakan metode Faster Region Convolutional Neural Network. Nah, kemudian, dari latar belakang tersebut muncullah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pendekatan metode ini dalam pengidentifikasi dan mengidentifikasi pertumbuhan abnormal pada tanaman padi. Kemudian, bagaimana hasil akurasi dari sistem ini untuk melakukan pengidentifikasian atas ketidaknormalan pada pertumbuhan tanaman padi dengan pendekatan metode Faster Region Convolutional Neural Network. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses pengimplementasian metode ini dalam mengidentifikasi pertumbuhan abnormal pada padi. Kemudian, mengetahui tingkat akurasi dan kinerja metode fase region convolutional neural network untuk mengidentifikasi mana tumbuh padi yang normal dan abnormal pada tanaman padi. Dan terakhir, dapat membangun sistem pakar ini untuk membantu mengidentifikasi pertumbuhan abnormal pada padi dengan pendekatan metode tersebut. Nah, dari tujuan, kita mempunyai batasan masalahnya. Yang pertama, penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman padi secara akurat. Jadi, setelah kita tahu apa sih jenis penyakit atau hama yang terjadi pada padi, maka akan difokuskan dengan metode ini dengan cara diidentifikasi terlebih dahulu penyakit apa aja dan hama apa aja yang ada pada tanaman padi dan yang sering juga terjadi. Kemudian, penerapan metode ini dapat mengidentifikasi penyakit pada padi tersebut. Kenapa kita ambil metode Faster Region Convolutional Neural Network? Karena metode ini adalah algoritma yang memiliki kinerja terbaik dibandingkan algoritma yang lain dan dalam mendeteksi objek yang lebih bagus. Jadi,
Algoritma ini dapat mendeteksi objek dengan sangat bagus dan sangat teliti, karena dia gabungan dari algoritma fast RCNN dan region proposal network, sehingga penerapan metode ini sangat bagus untuk akurasi pengidentifikasian penyakit pada tanaman padi. Nah, kemudian setelah proses identifikasi dengan metode tersebut, muncullah dua penyakit yang kita klasifikasikan, yaitu ada penyakit BLAST. BLAST ini merupakan penyakit pada tanaman padi yang disebabkan oleh jamur. Nah, gejala yang ditimbulkan biasanya berada pada bagian daun dan leher malai, sehingga bisa disebut BLAST leher. Kemudian yang kedua adalah hawar daun, yang merupakan penyakit pada tanaman padi yang disebabkan oleh bakteri. Serangan bakteri ini terhadap tanaman padi bisa terjadi pada awal pertumbuhan yang akan menyebabkan tanaman padi melayu dan mati. Yang terakhir, pada penelitian ini kita mengambil datasetnya dari situs web Google yang telah dipercaya oleh beberapa orang. Nah, kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui kinerja dan akurasi dengan metode Fast Region Convolutional Neural Network dalam mengidentifikasi pertumbuhan abnormal pada padi. Nah, dengan metode ini dapat dijadikan referensi untuk penggunaan dan pengembangan penelitian menggunakan metode ataupun dalam pengembangan identifikasi pertumbuhan abnormal pada tanaman padi di kemudian harinya. Dan juga dapat membantu dan mempermudah pada para petani padi untuk mengidentifikasi mana tumbuh padi yang tidak normal dan yang normal dengan adanya sistem pakar yang telah dibangun. Kemudian, kami telah mencari beberapa keterkaitan penelitian ini dari tahun 2014 hingga rentan tahun 2020. Terdapat 4 penelitian yang bisa dilihat dengan judul-judul yang masih terkait dengan penelitian kami. Kemudian, untuk kerangka pemikirannya, di sini eh, yang pertama kita memiliki indikator untuk padi-padi sendiri. Seperti yang jelaskan tadi, kita memiliki dua indikator yaitu BLAST dan hawar daun. Nah, setelah itu citra dari gambar tersebut kita ubah ukurannya sehingga bisa diinput ke layer image-nya. Nah, kemudian akan muncul nilai RGB dari eh, gambar tersebut. Kemudian dari munculnya nilai RGB tersebut, maka akan ada proses konvolusi yang dilakukan pada citra tersebut. Kemudian hasil dari konvolusi tersebut diterapkan di region proportional network. Setelah itu akan masuk ke proses max polling. Dan setelah max polling dilakukan, maka citra kemudian akan diratakan. Setelah citra diratakan, maka fungsi dari density dan value akan diterapkan. Nah, setelah itu masuk ke proses drop off. Di sini akan diterapkan overrating agar di sini akan diterapkan drop out untuk mencegah overrating. Setelah itu, layar density dan fungsi dari aktivasi softmax yang tadi akan diterapkan. Setelah langkah-langkah tadi, metode Faster RCNN akan diterapkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan metode Faster RCNN yang akhirnya akan dievaluasi menggunakan confusion matrix. Harapannya bahwa jika ada tahap manapun jika pada tahap manapun hasil tidak memuaskan, maka proses akan diulangi sampai hasil memuaskan. Kemudian untuk dasar desain penelitiannya, yang pertama itu pengidentifikasian masalah.
Setelah masuk ke identifikasi masalah, masuk ke kajian, lanjut ke kajian pustaka. Terdiri dari studi literatur, observasi, dan dataset. Kemudian lanjut ke analisis kebutuhan yang terdiri dari data validasi, perangkat lunak, dan perangkat keras yang akan kita gunakan. Kemudian di tahap Kem- di- kemudian masuk ke tahap implementasi pada model Faster RCNN. Setelah itu masuk ke model setelah itu akan menghasilkan model yang tidak lulus validasi dan yang lulus validasi. Jika tidak lulus validasi, maka akan ada penyesuaian dan model akan dijalankan kembali. Kemudian masuk di akurasi. Jika model lulus validasi, akurasi akan diperiksa. Jika akurasi memuaskan, maka model akan diterapkan. Kemudian masuk ke tahap deploy. Nah, jika akurasi model memuaskan, maka model akan diterapkan. Dan terakhir itu dokumentasi dan pembuatan laporan. Di tahap ini, dokumentasi dan pelaporan telah diselesaikan. Proses ini berakhir ketika semua dokumentasi dan pelaporan selesai. Jika pada tahap validasi atau akurasi model tidak memenuhi kriteria, maka akan ada penyesuaian dan model akan dijalankan kembali sampai mencapai hasil yang memuaskan. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.